مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama satu persatu dari takdir saya. Pertama, marilah kita berikan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan karunia-Nya kita semua diberikan kenikmatan, kewalafiat, nikmat iman dan Islam sehingga kita masih berkesempatan untuk mengikuti kajian subuh saat ini. Tak lupa salawat serta salam kepada kita Rasulullah SAW serta para sahabatnya semua. Kita semua mendapatkan sahabatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kajian subuh hari ini insyaallah akan diisi oleh Ustaz Haji Ahmad Qurtubi SPL MD. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Saya di sini wakil karena pengurus Majelis Istiqomah sedang berhalangan. Jadi tinggal saya doang sendiri. Jadi saya untuk mewakili Ustaz ini. Alhamdulillah kita hampir 2 tahun. Allah saya minta doanya kepada ibu semuanya agar kami para pengurus Majelis Istiqomah dan besar-besarnya untuk usahakan agama kita ya. Untuk setiap waktu selanjutnya tentunya sebuah pada saat menghubungi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-imamul anbiya'i wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim zil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin. Salawat Pak Bu dijawab. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Wa ba'du, yaqulullahu ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusyur. Bapak Ibu hadirin, tetamu Allah di Masjid Jami' Baitul Ma'mur yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah SAW
Rasulullah mendoakan umatnya dan mendoakan kita semua di waktu subuh kita. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu subuh kita, umat Rasulullah yang istiqomah memenuhi panggilan Allah ketika azan berkumandang dan ikut memakmurkan masjid ini dengan berbagai kegiatannya. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita. Bisa ketemu 1447 Hijriah. Pergantian tahun Hijriah memang tidak semeriah, tidak sesemarak seperti bulan Masehi, seperti tahun Masehi. Karena memang korelasinya, kaitannya bukan soal kemeriahan gemerlap dunia, tapi bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang tambah mensyukuri nikmat Allah ketika Allah kasih kita kesempatan setahun lagi, 1446 Hijriah sudah kita lewati, kita sudah masuk di 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah terima amal-amal soleh kita di sepanjang tahun yang lalu, dan dosa-dosa kita, kesalahan kita di tahun yang kemarin mudah-mudahan diampuni oleh Allah, dan Allah senantiasa bimbing kita di tahun ini agar sepanjang tahunnya terus berada di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya. Ini Bapak Ibu pada puasa kagak nih? Sahur tadi. Bapak sahur tadi, Pak. Alhamdulillah. Nanti konsumsinya nggak ada yang makan ya. Dibawa pulang. Ya. Kalau nasi uduk kita pas mau buka udah basi ntar kalau nggak dimakan sekarang. Iya. Ini Bapak Ibu, tetangga-tetangga semuanya pada berebut, pada bikin hajatan di kampung saya. Ya, kemarin mau puasa agak jadi gara-gara kondangannya sampai 3 tempat. Padahal kita biasa istiqomah puasanya tanggal 9 dan 10, jatuhnya hari Sabtu dan Ahad ini. Ya, terpaksa dah jadinya 10 dan 11. Ya. Dan itu nanti ada sandaran hadis dari Rasulullah SAW untuk menyelisihi puasa sebagaimana puasanya umat Yahudi. Ya, nanti ada kita jelaskan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Ahmad Qutubi mengawali kajian kita pada pagi hari ini terkait tentang peristiwa-peristiwa yang Allah tunjukkan, yang dulu pernah Allah tunjukkan kepada Rasul Nabi pilihannya, baik itu berupa tantangan, ujian yang terkait dengan dirinya maupun terkait dengan umatnya dan musuh-musuh dalam dakwah mereka semua. Dan apa yang harus kita lakukan hari ini, salah satunya adalah dengan berpuasa, mengenang peristiwa-peristiwa yang lalu sebagai bentuk ungkapan rasa syukur. Nanti ada hadis yang menjelaskan hal itu. Izinkan saya mengawali dengan ini dinukil dari kitab Riyadhus Shalihin di jilid 1. Ini kaitannya dengan ketika hijrah. Kita ini ketika pergantian tahun, ini disebut namanya tahun Hijriyah. Erat kaitannya dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah yang keadaannya amat menyulitkan baginda Rasulullah dan kehidupan dakwah Rasulullah. Perjuangannya dihambat, keluarganya diboikot, saudara-saudaranya, kerabatnya semuanya, berdagang nggak bisa, beraktivitas nggak bebas. Lalu kemudian Allah perintahkan untuk berhijrah. Nah, tapi ada yang unik Bapak Ibu. Nah, yang unik. Nah, ini dijelaskan. Apa keunikannya? Rasulullah kan Al-Mustafa, pilihan. Bahkan di jajaran para nabi dan rasul, walaupun tadi saya imam membaca la nufarriqu baina ahadim min rusulih, Allah tidak beda-bedakan tuh antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Semuanya sama derajatnya di hadapan Allah. Tapi dalam riwayat yang lain, Allah tinggikan tuh derajatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sebagai penghulunya para nabi dan rasul. Bahkan Sayyidil Awwalina wal Akhirin. Orang-orang yang terdahulu sampai yang nanti, Rasulullah penghulunya. Itu dijelaskannya seperti itu. Nah,
pada peristiwa sebelumnya Isra Mi'raj. Ini Bapak Ibu. Tahu Isra Mi'raj tahu? Rasulullah diberangkatkan oleh Allah dari kota Mekah kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan horizontal, lalu perjalanan vertikal. Perjalanan yang dari belahan bumi yang satu ke belahan bumi yang lain, lalu dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha. Pemberhentian terakhir, bahkan malaikat Jibril aja nggak sanggup nganterin sampai yang terakhir. Yang unik, ketika Isra Mi'raj, Allah kirim kendaraan yang luar biasa. Apa kendaraannya? Buruk secepat kilat. Yang nemenin juga bukan manusia. Makhluk Allah yang istimewa. Namanya malaikat Jibril alaihi salam. Waktu Isra Mi'raj. Tapi yang unik, ketika hijrah, Rasulullah nggak ditemani malaikat Jibril. Rasulullah nggak dikasih kendaraan buruk. Rasulullah justru mempersiapkan kendaraannya yang biasa. Walaupun jenis kendaraannya istimewa pada waktu itu. Namanya unta. Disiapkan 2 unta, satu buat Rasulullah, satu lagi buat sahabat yang mulia yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beda nih. Yang satu pakai buruk, yang ini pakai kendaraan biasa. Apa hikmahnya? Nah, hikmahnya salah satunya pernah dijelaskan oleh Dr. Muhammad Faiz Syukron Ma'mun di ceramahnya yang belum lama itu pada peristiwa tahun baru Hijriah, bahwa Allah ingin menunjukkan sisi manusiawinya Rasulullah SAW sekaligus menjadi hikmah buat kita nih umatnya, bahwa yang namanya hijrah, orang yang berkomitmen ingin berubah, ingin berjuang, ingin memperbaiki keadaan dari malas jadi rajin, dari belum baik menjadi baik, dari biasa saja menjadi luar biasa dan istimewa, itu butuh perjuangan. Butuh keistiqomahan. Di perjalanannya ada namanya gangguan, tantangan, hambatan, godaan yang datangnya dari diri sendiri, kemalasan, kelalaian. Yang datangnya dari orang lain, musuh-musuh. Lihat bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah sampai bersembunyi di dalam gua selama beberapa hari. Berjalannya bukan straight menuju ke Madinah langsung, tapi justru berbalik arah dulu untuk menghindari kejaran jejak-jejak di padang pasir. Jadi bukan, katakanlah Madinahnya di sana, bukan Rasulullah lurus ke sana dulu, tapi ke belakang dulu. Berangkatnya nggak lurus begitu. Jadi ada strategi-strateginya dalam berhijrah. Sampai kemudian tiba di lokasi hijrah, tantangan, hambatan, godaan datang lagi, dan seterusnya. Jadi ini menjadi hikmah buat kita, kalau mau kita berkomitmen berhijrah, berpindah dari satu kondisi yang belum baik, yang malas, yang biasa saja, ingin menjadi kondisi yang lebih rajin, lebih baik, hasilnya akan luar biasa, maka di situ ada perjuangan. Ada tantangan, ada hambatan, ada godaan, pasti ada. Tapi lihat nanti ke depan, ada yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terbukti, Allah tolong agama Allah di kota Madinah, dan disitulah kemudian iklim dakwahnya mendukung, sehingga dari situlah berkembang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara tentang hijrah, ini saya sampaikan ada sebuah hadis. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah bin Abdullah bin Qarb bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun ala sihhatih.
Wahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Hadirin, terkait hadis ini Rasulullah menyampaikan innamal a'malu binniyat, yang pada mau hijrah menjadi lebih baik, ada hijrah makan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, ada hijrah kondisi. Katakanlah nih kita hijrahnya bukan hijrah tempat, kita nih di sini, keluarga di sekitar sini. Tapi kita mau berhijrah, mau jadi lebih baik. Hijrahnya dalam konteks kondisi, situasi pada diri kita dan lingkungan kita. Maka di sini dijelaskan sesungguhnya innama a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan nanti memang Allah akan balas kita semua ini, Allah yang Maha Tahu. Allah akan balas kita masing-masing sesuai dengan niat kita masing-masing. Dulu tuh faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi kalau niatnya mau menjadi lebih baik tapi karena dunia semata-mata, biar lebih kaya, biar lebih makmur, biar lebih sejahtera, tapi ukurannya hanya dunia saja, harta, materi, jabatan gitu ya. Awi mra'atin yang kihuha, atau karena hubungan asmara saja, karena orang yang kita demenin, yang perempuan terhadap yang laki-laki terhadap yang perempuan. Wa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka Allah juga akan kasih niatnya, tapi itu saja di dunia. Untuk keuntungan akhirat yang sifatnya pahala, ajrun, kebaikan dari Allah, orang tersebut tidak mendapatkan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini menasihatkan kita semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kita momentum tahun baru hijrah supaya kita bisa berhijrah menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan ini pun bagian dari perjuangan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala terdahulu. Saya dikasih amanat untuk menyampaikan beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di hari Asyura. Riwayatnya banyak. Tapi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Yang sahih, yang masyhur gitu ya, itu ada di dalam hadis yang kemudian nanti menjadi dasar disunahkannya kita berpuasa di hari Asyura atau 10 Muharram atau hari ini nih. Dan kemudian nanti ada perintah Rasulullah untuk menyelisihi sebagaimana kebiasaan orang Yahudi pada masa itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya jelaskan yang dari hadis ini ada peristiwa yang terjadi pada Muharram. Yang di sini intinya menunjukkan bahwa ketika ada perintah dari Allah. Ini kan para nabi dan rasul kan berdakwah atas perintah Allah. Sebagaimana kita nih, kita beribadah semata-mata karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita mengerjakan sebagaimana nabi dan rasul dulu mengerjakan, melaksanakan perintah dari Allah, serius, konsisten, istiqomah, lalu kemudian datang tuh tantangan, hambatan, gangguan, godaan, kesulitan banyak datang silih berganti hari demi hari. Datangnya dari mana? Bisa dari diri sendiri. Ya, datangnya bisa dari pihak-pihak yang memusuhi dakwah kita. Ini kita yang datang ke masjid aja kadang-kadang nggak selamat dari mulut orang. Alim lewat dikit, bau surga datang gitu. Kadang-kadang tuh ada aja yang begitu. Ada orang nggak biasa datang ke masjid, ketika datang nggak selamat juga dari mulut orang. Tumben lu ke masjid, begitu. Ada aja tantangan, godaan untuk kita menjadi lebih baik dari mulut orang misalnya. Tapi ketika kemudian kita tetap konsisten,
kita tetap istiqomah, kita mau jadi lebih baik. Apakah kemudian ketika kita menjadi lebih baik ujian stop? Enggak, datang lagi ujian. Karena ketika kita mau naik kelas, maka ujiannya levelnya kan akan nambah terus tingkat kesulitannya. Obstacle-nya tuh tingkat kesulitannya nambah terus. Nah, namanya mau naik kelas. Bapak Ibu, waktu ujian SD kan beda dengan ujian SMP. Waktu ujian SMP kan beda dengan SMA. Beda dengan waktu kuliah. Ujiannya beda-beda tingkatannya. Maka tingkatan ujian kita pun begitu. Level kita masih muslim biasa, ujiannya beda. Naik derajat lagi, ujiannya beda. Namanya mau naik kelas. Begitupun para nabi dan rasul, sampai ada yang dijuluki ulul azmi. Yang tingkatan kesulitannya dan tingkatan keistimewaannya berbeda daripada nabi dan rasul yang lain. Tapi kemudian Allah janjikan, nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Kemenangan itu dekat. Datang tuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nabi dan rasul itu pun lulus di hadapan Allah, sebagaimana kita kemudian kalau kita istiqomah konsisten beribadah dekat kepada Allah, maka insya Allah kita juga akan dapat predikat lulus. Amin ya robbal alamin. Nah, hadis tentang peristiwa hari Asyura dan keutamaannya ini yang masyhur. Peristiwa Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun pada hari Asyura. Ini dia ditemukan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qadiman Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'al yahuda tasumu yaumal Asyura. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata ketika Nabi SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Faqala. Lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi yang ketemu di jalan itu. Ma hadza? Ini apa ini? Kok pada puasa? Kenapa ini? Lalu mereka menjawab, qalu hadza yaumun salih. Ini hari baik. Baiknya di mana? Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim. Ini hari baik. Hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Dalam hal ini Fir'aun dan bala tentaranya. Masih ingat ya Bu cerita tentang laut dibelah, kemudian Bani Israel bersama Nabi Musa diselamatkan oleh Allah di Laut Merah itu. Fasromahu Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Maka mendengar jawaban dari orang Bani Israel yang ketemu di jalan itu, Rasulullah berkata lagi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Maka Rasulullah berkata, kalau memang itu sebabnya kalian berpuasa, gitu ya, terjemahannya begitu tuh tafsirannya. Kalau gara-gara itu kalian berpuasa, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, maka aku Muhammad lebih berhak atas Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyamih. Maka sejak saat itu Rasulullah berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini hadis yang sahih sekaligus masyhur, sudah dikenal menjadi dasar tentang peristiwa Asyura. Lalu kemudian ada lagi riwayat-riwayat yang menceritakan tentang berbagai peristiwa tentang yang terjadi di hari Asyura. Tapi tadi saya bilang, riwayatnya ada yang derajatnya sahih, ada yang derajatnya dhaif, lemah, ya, bahkan ada yang masih diperselisihkan ini benar atau tidaknya. Nah, nanti saya bacakan. Ini waktunya nggak cukup kalau kemudian nanti memilah-milah atau menjelaskan. Tapi ini yang dulu waktu ngaji ini pernah disampaikan oleh guru-guru kami. Yang pertama, ini biar waktunya cukup nih, dan mudah-mudahan kita bisa ambil ibrohnya, ngambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut. Kuncinya adalah keistiqomahan, melaksanakan tugas perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ujian datang lagi ketika kita istiqomah, datang lagi karena kita mau naik kelas, sampai kemudian Allah nyatakan, ya, kamu lulus. Pertolongan Allah datang. Yang pertama,
Yaumul ladzi taballahu fihi ala Adam. Nabi Adam alaihi salam dan istrinya yaitu Hawa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada peristiwa ketika di surga dulu kakek moyang kita dan nenek moyang kita pernah berbuat kesalahan. Kesalahannya berapa Bapak Ibu? Kalau satu, kalau kita berapa? Banyak. Ya, kesalahannya satu. Tergoda bisikan setan, iblis pada waktu itu, ya. Lalu kemudian akhirnya makan, mendekati pohon khuldi dan memakan buahnya. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya dikeluarkan dari surga, diturunkan ke muka bumi, lalu sejak saat itu memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Ada riwayat yang menyebutkan sampai 40 tahun lamanya terus bertaubat kepada Allah, lalu Allah belum berkenan mengampuni dan menerima taubat mereka berdua. Sampai kemudian Allah menerima taubat mereka dan bacaan redaksi taubatnya mudah-mudahan kita sudah hafal semua dan kita bisa sering lantunkan, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat nih, fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Quran surat Al-Baqarah ayat 37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Apa bunyi taubatnya tadi? Tuh, Rabbana zalamna anfusana yang tadi. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami berdua telah berbuat zalim kepadamu ya Allah terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, tidak mengasihani kami, tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Rugi di dunia, rugi di alam kubur, rugi di akhirat kelak. Itu yang pertama. Jadi kesimpulannya kalau dari peristiwa Nabi Adam itu enggak ada di hadapan Allah tuh, di hadapan kita ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi kalau Allah sudah berkenan menerima taubat seorang hamba, maka di hadapan Allah dosa sebesar apapun akan diampuni. Tapi bukan berarti menjadi membiasakan diri untuk berbuat dosa. Enggak ke situ arahnya. Jadi Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang sudah berserah diri memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-yaumul ladzi rafa'allahu fihi Idris makanan 'aliyya. Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata-kata diangkatnya ini makanan 'aliyya, tempat yang tinggi. Ini para ulama ada yang menafsirkannya Allah mengangkat Nabi Idris secara fisik, ya, dari bumi ke langit sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang kemudian menafsirkannya Allah mengangkat derajat Nabi Idris alaihissalam, kemuliaannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, para ulama menjelaskan alasannya kenapa Nabi Idris diangkat sebegitu tinggi derajatnya di hadapan Allah. Karena Nabi Idris itu punya keistimewaan, Bapak Ibu. Ini saya nukil di sini. Yang pertama, Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pena, dengan kalam. Ini kalau sekarang pulpen. Nabi Idris yang menemukan. Kalau beliau tercatat dalam sejarah yang menemukan pulpen, berarti kan dia orang yang memang mencari ilmu, orang yang berilmu. Nggak sembarangan Nabi Idris alaihissalam. Di riwayat yang lain bahkan yang menemukan pakaian berjahit pertama. Kemudian Nabi Idris itu ahli ilmu dan hikmah. Banyak hikmah dan nasihat yang terkenal. Kemudian Nabi Idris adalah orang yang rajin beribadah. Diriwayatkan beliau berpuasa sepanjang tahun dan tidak pernah lalai berzikir. Dikenal sebagai puasa wisol sepanjang tahun. Ya, itu Nabi Idris. Kalau Nabi Daud puasanya gimana? Nah, selang-seling. Kalau Nabi Idris sepanjang tahun. Ini ayatnya. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Nabi Idris alaihissalam di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat atau derajat yang tinggi.
Nah ini dua sudah tuh. Tadi Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris alaihissalam. Lalu yang ketiga, ini juga masyhur ceritanya. Kalau sekarang itu yang viral ada Tufan Al-Aqsa, banjir Al-Aqsa, gitu ya. Dalam rangka untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, warga Gaza kemudian memberikan perlawanan kepada kaum Zionis Israel. Maka dulu ada namanya tufan, banjir besar. Al-yaumul ladzi akhraja fihi Nuhan minas safinah. Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan Allah dari banjir besar, dan 10 Muharram itu atau Asyura itu adalah hari di mana kemudian banjirnya stop. Lalu kemudian Nabi Nuh bersama umatnya yang beriman keluar dari safinah. Dari apa tuh? Perahu besarnya. Jadi Nabi Nuh itu waktu ngaji dalam riwayat sekitar 7 bulan terombang-ambing. Hujan deras dari atas tercurahkan dari langit, lalu kantong-kantong air yang ada di bumi pun Allah muntahkan. Jadi bayangkan tuh seperti apa tuh banjir besarnya. 7 bulan terombang-ambing. Dan di bulan Muharram, di 10 Asyura itu, di hari Asyura itu kemudian reda. Ya. Ayatnya, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah bahtera kapal di bawah pengawasan kami dan dengan wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah luar biasa panjang. Dalam Al-Quran dijelaskan 950 tahun. Itu waktu ngaji dijelaskan, kalau dakwahnya saja 950 tahun, para nabi itu umumnya diangkat Allah itu jadi nabi dan rasul sekitar umur 40 tahun. Berarti umurnya kan lebih dari 950 tahun. Berdakwahnya saja 950 tahun. Coba lihat, dakwahnya sepanjang itu, kira-kira berapa umatnya yang beriman? Gitu ya. Ternyata nggak banyak. Banyak yang mencemooh, bahkan Nabi Nuh dikata majnun, dikata gila dan sebagainya. Ya. Sampai akhirnya Allah selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman, boro-boro ikut ke perahu, Bu. Dikatain malah Nabi Nuhnya. Dikata gila. Orang mah kalau bikin perahu, apalagi gedenya kayak gitu, di pinggir pantai bikinnya. Ngapain bikinnya di atas bukit? Gitu. Andai kata ada banjir pun paling nggak setinggi itu banjirnya. Yang ngomong begitu bukan hanya umat Nabi Nuh saja. Dalam hal ini orang di luar keluarga. Di Al-Quran bahkan dijelaskan anaknya sendiri pun nggak percaya, nggak yakin. Anakku, ayo ngikut ke perahu bersama ayah. Enggak ya, aku akan naik lagi ke atas bukit yang lebih tinggi. Nggak yakin. Jadi Allah selamatkan. Fa'anjainahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Maka kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang perahu tersebut, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi seluruh alam. Nah, di sini juga dijelaskan kepada kita bahwa yang namanya orang beriman itu kadang-kadang orang lain lebih percaya kepada kita. Keluarga kadang-kadang ada juga nggak percaya. Maka di sini dijelaskan di hikmahnya, bahkan anak Nabi Nuh alaihissalam pun tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena berbeda keyakinannya. Kafir, ya, karena kekafirannya tadi. Meskipun dia putra dari seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tegaskan tuh bahwa untuk selamat kuncinya adalah iman. Bukan nasab. Ya, kunci keselamatan adalah iman, bukan semata-mata nasab. Jadi mudah-mudahan di ayat yang lain kita diperintahkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita disuruh diri kita, keluarga kita, supaya kita ajak bareng-bareng selamat dari api neraka. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang berikutnya yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari api. Al-yaumul ladzi najjallahu fihi Ibrahim minan nar. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di tengah kaumnya. Di situ ada raja yang luar biasa,
begitu berkuasa, Raja Namruz Babilonia yang bikin berhala besar-besar disembah. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pada suatu waktu kemudian menghancurkan satu demi satu patung dan menyisakan satu patung yang lebih besar. Alat yang untuk menghancurkan patung tadi itu disangkutkan di patung yang besar tadi. Sampai kemudian ketahuan bahwa yang menghancurkan patung-patung tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian dihukum, dimasukkan ke dalam api yang berkobar yang besar. Lalu Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari terbakar tersebut. Qalu banu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Tuh mereka berkata tuh, nah, Raja Namrus dan juga pasukannya, bangunkanlah sebuah bangunan api besar untuk membakar Ibrahim. Fa'aradu bihi kaidan faj'alnahumul asfarin. Lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala, maka hendak berbuat jahat terhadapnya, tetapi kami menjadikan mereka orang-orang yang hina. Apa maksudnya? Apinya nggak jadi membakar. Ya, apinya nggak jadi membakar. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mereka berkata, bakar dia, bakar ke Nabi Ibrahim. Dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, maksudnya berhala-berhala yang tadi, biar mereka tetap terhormat, nggak dihinakan oleh Ibrahim. Jika kamu benar-benar hendak bertindak, lalu kami Allah berfirman, wahai api, ya nar, engkau ciptaan aku, engkau turut atas perintahku. Kata Allah begitu. Kuni bardan, jadilah engkau dingin. Kalau sampai bardan aja, ada orang mati gara-gara kedinginan, Bu. Gara-gara kepanasan bisa mati, gara-gara kedinginan juga bisa mati. Maka kalimatnya bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, sejuk, dan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihis salam. Nah, kemudian Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan kayu bakar tadi dengan selamat. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kelima, al-yaumul ladzi anzalallahu fihi at-taurata 'ala Musa. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihis salam. Jadi kitab Taurat kita mengenal ada beberapa kitab yang Allah turunkan. Nabi Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dalam riwayat itu pada hari Asyura. Kemudian yang keenam, karena waktunya sudah pendek, saya sampaikan singkat-singkat saja. Yang keenam, al-yaumul ladzi khalaqallahu fihi al-bahr li Bani Israil. Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israil diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ini yang tadi saya jelaskan dalam hadisnya, yang Rasulullah kemudian memerintahkan kita untuk berpuasa. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Fatba'ahum Fir'aunu bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku yaitu Bani Israil pada malam hari, lalu buatlah untuk mereka jalan kering di laut, artinya dengan memukul tongkat tadi, kemudian terbelah tuh lautnya, begitu tafsirannya. Kemudian mereka takut akan tersusul, jangan khawatir akan tenggelam. Insya Allah nggak tersusul oleh pasukan Fir'aun, insya Allah nggak tenggelam, dijamin sama Allah. Dijamin nggak kesusul, dijamin tidak tenggelam, gitu kuncinya tuh. Maka Fir'aun dengan bala tentaranya terus mengejar mereka. Lalu setelah Bani Israil dan Nabi Musa sampai di seberang dengan selamat, Fir'aun dan pasukannya masih ada di tengah. Lalu kemudian mereka ditutup oleh laut dan menenggelamkan mereka. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ditenggelamkan. Yang ketujuh, al-yaumul ladzi fadallahu fihi Ismail minadh-dhibh. Nabi Ismail waktu itu kan kita masih ingat ya peristiwa Idul Adha.
ada 3 sosok utama pada waktu itu, Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya yaitu Ibunda Hajar, kemudian Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putra kesayangannya yang udah dinanti-nanti puluhan tahun. Lalu kemudian setelah Ismail sudah beranjak masih anak-anak, kemudian lagi lucu-lucunya, menjadi kesayangan, betul-betul menjadi buah hati, lalu datang perintah Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Lalu kemudian dilaksanakan tuh perintah itu. Nah, pada hari Asyura itu, kemudian Nabi Ismail diganti dengan hewan sembelihan yang bagus. Ya. Ayatnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu yang tadi Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Ismail alaihissalam. Kemudian Ismail alaihissalam mengiyakan, silahkan wahai Tuhan, wahai ayahku. Kemudian diganti sembelihan itu, ya, Nabi Ismail kemudian diselamatkan Allah, kemudian diganti dengan sembelihan yang bagus. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu yaitu Ismail dengan bidzibhin 'adzim, dengan seekor sembelihan yang besar. Kemudian yang ke-8, Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara. Al-yaumul ladzi akhrajallahu fihi Yusuf minas sijni. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Tahu nggak Bu gara-gara apa? Difitnah. Difitnah. Godain siapa? Zulaikha. Ya. Godain Zulaikha. Di sini dijelaskan Nabi Yusuf itu di penjara karena difitnah. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka para wanita itu ketika digodain. Jika tidak engkau hindarkan dariku tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan termasuk orang-orang yang bodoh. Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dipenjarakan, lalu kemudian dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini hikmahnya ketika dibebaskan, Nabi Yusuf nggak langsung keluar dulu, nggak mau keluar sebelum namanya dibersihkan. Kalau sekarang ada namanya rekonstruksi, gelar perkara dan sebagainya supaya namanya dibersihkan. Ia meminta penyelidikan ulang tentang kasus yang membuatnya dipenjara. Zaman Nabi Yusuf juga ada seperti itu. Jadi diputuskan sampai Nabi Yusuf benar-benar bersih, terbebas dari fitnah, bahwa bukan beliau yang godain Zulaikha, tapi Zulaikha lah yang kemudian masuk ke dalam kamar dan kemudian membuat fitnah tersebut. Dan bukan hanya itu, ketika dibebaskan, Nabi Yusuf alaihissalam pun kemudian diangkat menjadi pemimpin. Kalau sekarang menjadi semacam menteri ekonomi lah. Ya, masih ingat kisah tentang takwil mimpi dan seterusnya itu ya. Kemudian yang ke-9, Nabi Yakub alaihissalam dikembalikan penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masih kaitannya dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu 12 bersaudara. Ibunya lebih dari 1. Yang satu ibu itu hanya Yusuf alaihissalam dan saudaranya namanya Bunyamin. Bukan Benyamin Netanyahu, bukan. Ya, Benyamin namanya. Lalu dengan tipu daya saudara-saudaranya yang lain ibu itu, Nabi Yusuf kemudian diajak, lalu kemudian dimasukkan ke dalam sumur, ditinggal pergi. Untuk bikin laporan, bajunya Nabi Yusuf dilepas, kemudian domba ternaknya itu kemudian disembelih satu, darahnya dipeperin di baju Nabi Yusuf. Laporannya gimana? Ayah, kami lalai, kami kasihkan main. Nabi Yusuf kecil kemudian dimakan serigala. Ini buktinya. Gitu ya. Nah, ternyata nanti ada baju Nabi Yusuf juga yang kemudian menjadi
wasilah kesembuhan Nabi Yakub alaihissalam. Al-yawmul ladzi radallahu fihi Yaquba basarah. Jadi Allah kembalikan penglihatan Nabi Yakub alaihissalam. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhim. Dan dia Nabi Yakub alaihissalam berpaling dari mereka anak-anaknya dan berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya yang sangat luar biasa karena kesedihan tadi. Kemudian di ayat yang lain di surat Yusuf ayat 96, falamma anja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira dengan baju Yusuf yang kemudian itu dihantarkan itu ke hadapan Nabi Yakub, Nabi Yakub alaihissalam kemudian meletakkan baju itu ke wajahnya, ya, ke wajahnya, lalu kemudian fartadda basira, lalu penglihatannya pun kembali. Dia berkata, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ternyata Nabi Yakub sebetulnya udah tahu bahwa Nabi Yusuf sebetulnya masih hidup. Siapa yang ngasih tahu? Malaikat Jibril dalam riwayat yang lain. Nah, ini yang ke-10, ya sudah mau jam 6. Nabi Ayyub alaihissalam disembuhkan dari penyakitnya. Al-yaumul ladzi kasyafallahu fihi an Ayyub al-bala. Nabi Ayyub ini contoh teladan yang luar biasa, sabarnya luar biasa. Bu, ada orang lagi sakit. Itu hartanya habis, keluarganya pergi, kehormatannya pun berubah gitu ya, tapi tetap sabar, tetap ibadah, enggak berkurang, bahkan bertambah keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi Ayyub alaihissalam. Ini menjadi suri tauladan kesabaran beliau menghadapi ujian penyakit, ya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Dan ingatlah ketika Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doa Nabi Ayub alaihissalam, fastajabna lahu, kemudian fakashafna ma bihi min dhurrin, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina, kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan jumlah mereka, rahmatan sebagai rahmat, min indina dari sisi kami, wa dzikra lil 'abidin dan untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang menyembah kami, untuk hamba-hamba, untuk kita semua nih, ya. Jadi ketika Nabi Ayyub bertawakal, terus sabar menghadapi ujian, Allah kembalikan tuh. Sakitnya disembuhkan, kemudian keluarganya dikembalikan. Ada yang menafsirkan keluarga dikembalikan bukan yang meninggal itu dihidupkan, bukan. Tapi keturunannya menjadi bertambah banyak. Ya, dalam arti itu. Diganti sama Allah dengan keturunan yang banyak. Lalu kemudian dilipat gandakan rezekinya. Karena Nabi Ayyub memang orang kaya. Kaya luar biasa, ya. Lalu yang ke-11, Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari perut ikan. Nah, ini nanti yang doanya zikirnya sering kita baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-yaumul ladzi akhrajallahu fihi Yunusa min batnil hut wa anzalallahu fihi taubata ala qaumih. Jadi ada dua peristiwa, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan, dan pada saat yang sama kaum Nabi Yunus yang sempat ditinggalkan pada waktu itu, yang mereka bertaubat kepada Allah, lalu kemudian taubatnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir dibaca nih ya, pas lagi 10 Muharram kayak sekarang nih, zikirnya Nabi Yunus alaihissalam dibaca nih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan yang lagi kesulitan, yang lagi jalan buntu, banyak urusan, punya persoalan, dengan kepasrahan kita kepada Allah di tengah kesulitan dan himpitan persoalan tadi, maka insya Allah Allah kasih jalan keluar, Allah kasih solusi sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam di dalam kegelapan dosa dan penyesalan,
di dalam kegelapan perut ikan. Lalu kemudian Allah berikan jalan keluar, dimuntahkan tuh Nabi Yunus alaihissalam, lalu kemudian dosa-dosanya diampuni, lalu kembali kepada kaumnya. Kita harus yakin sebagai orang yang beriman. Nah, yang terakhir, nah ini juga Nabi Muhammad SAW diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzambahu ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Jadi Allah mengampuni dosa-dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Mana ayatnya? Nah, ini yang kita baca kalau lagi baca rawi. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, fatham mubina, agar Allah memberi ampunan kepadamu wahai Muhammad atas dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Dalam rangka apa? Serta menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Jadi kata-kata ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar ini dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Nah, apa maknanya? Di dalam salah satu tafsir ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini dijelaskan al-mahfuz, artinya dalam arti dijaga sama Allah. Ya. Kalau maksum kan terpelihara dari dosa. Tapi Nabi Muhammad ada sisi manusiawinya. Jadi al-mahfuz, dosa yang lalu diampuni, dosa yang akan datang dalam arti al-mahfuz, dijaga dari kemaksiatan. Ya. Kalau yang kecil-kecil, ya Rasulullah ditegur langsung. Lihat di surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Datang ketika lagi berceramah, berdakwah gini nih di hadapan pembesar-pembesar Quraisy, datang umatnya nggak ada gelar bangsawan, dalam keadaan buta, datang lalu izin gabung begitu. Nabi Muhammad kemudian bermuka masam, langsung diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalau yang kecil-kecil langsung ditegur. Tapi kalau yang maksiat besar, al-mahfuz, Rasulullah sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran pentingnya apa? Pelajaran pentingnya Nabi Muhammad SAW ini manusia terbaik. Tapi bukan berarti enggak khilaf, tetap ada khilafnya. Jadi al-mahfuz dijaga dari Allah dari kemaksiatan dan dosa besar. Nah, untuk Rasulullah ampunannya bersifat khusus. Tapi buat kita umatnya, ya kita tetap beristighfar. Rasulullah saja dijelaskan dalam riwayat beristighfar ada yang 70 kali dalam sehari, di riwayat yang lain 100 kali dalam sehari. Lah kita ya enggak al-mahfuz, enggak terjaga, enggak maksum. Dosa kita banyak. Istighfarnya males. La haula wala quwata illa billah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram, khususnya di 10 Muharram atau kita kenal dengan hari Asyura, atau orang Jawa nyebutnya bulan Suro gitu ya. Mudah-mudahan menjadi hikmah, menjadi manfaat buat kita semuanya. Bapak Ibu, sekali lagi yang lagi ada persoalan, banyak urusan buat dirinya, anak-anak kita, keturunan kita, atau kita lagi ada di dalam lembaga perusahaan yang memang itu lagi ada hajat besar, ada proyek besar, mohon sama Allah. Ini hari yang luar biasa. Tapi jangan lupa tadi tuh puasa. Ini kalau yang udah puasa, semoga puasanya Allah jaga, ya. Dan dalam puasa ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan urusan kita Allah beresin. Urusan kita Allah mudahkan, Allah lancarkan. Apa yang menyulitkan kita, semoga mudah-mudahan kita berikan jalan keluar yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa berinfak. Ya, hari ini bersodakoh. Yang ada di kantong dikeluarin. Kita bagi tuh anak yatim, orang tua apa di sekitar kita, pengurus masjid kalau memang nanti ada kebutuhan. Karena ini balasannya luar biasa. Ya, di bulan haram itu berbuat maksiat ditambahkan dosanya, berbuat kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Allahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you had given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now Allah